They're coming from the sea. Now. Halo guys, kembali di channel Yenda. Di video kali ini saya akan mendongeng lanjutan dari film Maleficent, yaitu Maleficent Mistress of Evil yang dirilis pada tahun 2019. Disutradai oleh Joachim Ronning dan dibintangi kembali oleh Angelina Jolie, Elle Fanning, dan masih banyak yang lainnya. Jadi film keduanya ini mengisahkan ibu peri Aurora yang harus menghadapi musuh di balik bantal dan mengakhiri peperangan yang akan menimpa Moorland. Sebelum masuk ke alur ceritanya, kalian bisa nonton terlebih dahulu alur cerita film pertamanya agar kalian paham dan tidak pelunga-pelungu. Link videonya sudah saya cantumkan di pojok kanan atas video ini. Tapi bohong. Gak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita film Maleficent Mistress of Evil. Gak bisa bahasa Inggris. Film ini dibuka pada malam Kamis, tepatnya jam 9 malam, di mana tiga pria asing diam-diam menyusup ke hutan Moorland. Mereka terdiri dari Bejo, Komar, dan Dobleh. Ketiganya lalu sampai di sebuah pohon yang di dalamnya terdapat apa yang mereka cari, yaitu peri jamur crispy. Dobleh mencoba mengambil peri jamur tersebut, namun sayangnya jarinya tergigit yang membuatnya terjatuh. Dobleh kemudian mengejar peri jamur dan berhasil menangkapnya di kebun bunga Pusara. Ia juga memetik bunga tersebut untuk tujuan tidak mengerti. Sedangkan Bejo dan Komar diketahui oleh monster akar penjagaan Moor yang secara langsung menekuk habis-habisan keduanya. Dobleh dengan panik bahagianya berlari keluar dari hutan. Ia tiba di kerajaan Ulstead, tempat Pangeran Philip berada. Dobleh lalu mengetuk-ngetuk pintu ruang bawah tanah yang kemudian dibukakan oleh seorang pria misterius. Pria tersebut menerima peri jamur dari Dobleh dan memberi imbalan Dobleh 2 koin emas. Gak cuma peri jamur, si pria juga merebut bunga pusara dari Dobleh. Pagi harinya di Moorland, Ratu Aurora memimpin semua makhluk gaib untuk membahas tentang hilangnya beberapa peri secara misterius. Sebagian dari mereka mengatakan kalau manusialah yang menculik peri-peri tersebut. Namun Aurora membantah dan memeringati mereka agar tak suuzon terlebih dahulu. Di saat itu juga, peri landak kecil bernama Pinto sengaja mengambil mahkota Aurora dan memancingnya ke sungai hanya untuk membuat Aurora terjatuh ke sungai. Setelah keluar dari sungai, Aurora menemukan mahkotanya di atas gelugu dan di saat itu juga muncullah Pangeran Philip dengan setelan jas formalnya. Tak ada bakul getuk, tak ada angin, Philip tiba-tiba berlutut, lalu mengatakan, "Maukah kau menikah denganku?" sambil mengeluarkan cincin permata. Aurora pun sangat gembira, dan tentu saja ia menerimanya. Diaval kemudian pergi menemui Maleficent. Setelah bertemu, Diaval memberitahu Maleficent bahwa Pangeran Philip melamar Aurora. Mendengar hal tersebut, Maleficent pun tidak senang. Ia menuruni tebing untuk menemui Aurora. Setelah bertemu Aurora, Maleficent menyuarakan ketidaksetujuannya antara Aurora dan Philip karena di Ulstead dirinya dipandang jahat. Tetapi Aurora tetap ngotot agar Maleficent merestuinya, dan demi kebahagiaan Aurora, Maleficent pun akhirnya merestuinya. Setelah melamar, Philip kembali ke kerajaan bersama jenderalnya bernama Percival. Seperti kebanyakan warga Ulstead, Percival masih menganggap bahwa Maleficent dan penghuni Moorland adalah monster pembunuh. Philip pun membantahnya karena ia tak tahu tentang mereka. Philip kemudian menemui orang tuanya, yaitu Raja John dan Ratu Ingrid. Di sini Philip menyampaikan kalau Aurora menerima lamarannya. Hal itu tentu saja membuat Raja John senang, karena memang dari dulu keinginan John ingin menyatukan kerajaannya dengan Moor dalam kedamaian. Raja John lalu merencanakan makan malam untuk menyambut Aurora dan Maleficent. Sore harinya, Ratu Ingrid diam-diam pergi ke ruangan rahasia. Ia menuruni tangga dan berakhir di ruangan bawah tanah, di mana di ruangan tersebut terdapat beberapa pandai besi yang sedang membuat senjata.
Ingrid lalu menemui pelayannya bernama Lix Peter yang sedang menciptakan senjata berbahaya dari sari bunga pusara. Rupa-rupanya, Ingrid ingin membunuh Maleficent dan juga menciptakan peperangan dengan Mor. Di sini masih belum jelas kenapa Ingrid menginginkan hal ini. Sore harinya lagi, Maleficent, Aurora, dan Diavel melakukan perjalanan menuju Istana Ulstead untuk makan malam bersama orang tua Philip. Mereka menyeberangi sungai dengan jembatan akar dan disambut oleh warga desa yang terlihat gembira. Setibanya di istana, mereka disambut hangat oleh Raja John dan Ratu Ingrid. Saat makan malam sedang berlangsung, Ingrid mulai menunjukkan kebenciannya terhadap Maleficent. Ia sengaja menyuruh pelayannya untuk meletakkan pisau dan garpu besi yang tentu saja itu bisa menyakiti Maleficent. Take it away. Setelah itu, Ingrid sengaja membicarakan tentang asal-usul Aurora dan juga kutukannya, seolah-olah ia ingin menghancurkan nama baik Maleficent di hadapan Aurora. Ketika Ingrid mengatakan bahwa Aurora akan memiliki ibu yang sangat sayang kepadanya setelah menikahi Philip, Maleficent pun langsung mengamuk. Ia tak terima jika kasih sayang Aurora diambil alih oleh Ingrid. Pada saat itu juga, John tiba-tiba jatuh sakit, kemudian pingsan. Ingrid lalu menuduh Maleficent mengutuk suaminya, tetapi Maleficent membantah bahwa dirinya tak mengutuk John. Aurora yang sudah terpancing emosi lalu memarahi Maleficent. Hal itu membuat Maleficent memilih untuk pergi bersama Diavel. Saat Maleficent terbang menjauhi istana, ia ditembak oleh anak buah Ingrid bernama Gerdan dengan bola besi. Besi tersebut membuat Maleficent tak tersadarkan diri dan juga menjatuhkan tongkatnya. Begitu juga dengan Diavel yang mulai berubah menjadi manusia. Maleficent jatuh ke sungai deras dan berakhir di lautan lepas. Dari kejauhan, Gerda melihat sosok makhluk bersayap menukik ke lautan, lalu membawa tubuh Maleficent terbang ke langit. Sosok tersebut membawa Maleficent masuk ke sebuah sarang yang terlihat seperti sarang burung walet. John dibaringkan di kamar tidurnya. Aurora dan Philip meminta Ingrid menggunakan ciuman cinta sejati untuk membangunkan John. Namun sayangnya itu gagal. Ingrid mengatakan bahwa pada kenyataannya kutukan ini tidak bisa dibebaskan dan kembali mengolok-ngolok Maleficent. Padahal jika Ingrid benar-benar cinta kepada John, John pasti akan bangun. Merasa bersalah, Aurora pun kembali ke Mor untuk memaksa Maleficent mencabut kutukannya. Tetapi setibanya di sana, Aurora tak menemukan Maleficent. Ia lalu bertemu Diavel yang mengatakan kalau Maleficent hilang secara misterius dan dirinya terjebak menjadi manusia seutuhnya. Pada saat itu juga, Pinto diam-diam menginap ke tas kuda milik Aurora dan tanpa disadari, ia ikut kembali ke istana bersama Aurora. Sementara itu, Ingrid diberitahu oleh Gerda kalau Maleficent dibawa pergi oleh sosok sepertinya saat dirinya berhasil menjatuhkan Maleficent. Di sisi lain, Maleficent tersadar di sebuah sarang. Ia melihat kalau lukanya sudah diperban, tetapi masih belum tahu siapa yang menyelamatkannya. Maleficent lalu menyusuri sarang dan menemukan sekelompok peri bersayap seperti dirinya sedang membahas tentang bola besi. Mereka bisa disebut peri kegelapan atau Vice. Salah satu Vice yang berpengaruh ialah Bora. Bora menegaskan kepada kelompoknya bahwa manusia sudah menciptakan bola besi ini untuk memerangi bangsa peri. We have her. Who are you? Bora lalu menghampiri Maleficent. Ia mengejek hubungannya dengan manusia yang membuat Maleficent marah dan mengeluarkan kekuatannya. Melihat kekuatan Maleficent, Bora pun memberitahu kelompoknya bahwa dialah kunci kemenangan kita. Vice yang menyelamatkan Maleficent adalah Conal. Ia mengajak Maleficent menyusuri sarang Vice yang merupakan tempat tersembunyi. Setiap Vice memiliki kekuatan unik dan juga jenis yang berbeda-beda, walaupun wujudnya sama.
Connell juga membawa Maleficent ke tempat keramat, di mana di tempat tersebut terdapat Ponic Elf yang terkubur di dalam batu. Ponic Elf merupakan leluhur Faiz yang memiliki kekuatan seperti Maleficent, dan Connell meyakini bahwa Maleficent adalah keturunan Ponic Elf. In your hands you hold the power of life and death. Connell lalu memperingati Maleficent bahwa kekuatan yang ada pada Maleficent ditunjukkan untuk kebaikan dan kedamaian. Ia memaksa Maleficent agar bangsa peri dan manusia tidak berselisih. Di sisi lain, Aurora tiba di istana. Pintu menyelinap ke dalam dan tak sengaja jatuh ke selokan yang membawanya ke meja milik Lickspittle. Alhasil, ia pun tertangkap dan dimasukkan ke dalam botol bersama peri jamur di sebelahnya. Sementara Aurora memilih tetap tinggal di kastil untuk melanjutkan pernikahannya dengan Philip. Di atas menara, Gerda mengumumkan lewat toa bahwa seluruh rakyat Mor diundang ke pesta pernikahan Aurora nanti besok. Gerda juga mengumumkan jika mereka datang, maka akan diberi nasi kotak gratis. Di hadapan Aurora, Ingrid terlihat berpura-pura baik. Ia juga memaksa Aurora agar memakai gaun yang bagus dan meninggalkan gaun buatan peri. Dari sini, Aurora mulai merasakan kalau dirinya merasa tidak bebas karena diatur sana-sini oleh Ingrid. Malam harinya, Aurora mengadu kepada Philip kalau dirinya merasa diatur dan juga merasa bukan Ratu Mor lagi. Philip lalu mengatakan bahwa Aurora tidak perlu mengikuti permintaan ibunya dan harus menjadi diri sendiri karena pada dasarnya Philip benar-benar tulus mencintai Aurora. Di ruangan bawah tanah, Lickspittle akhirnya menyelesaikan senjata yang diinginkan Ingrid. Senjata tersebut berupa bubuk besi yang diberi serbuk bunga pusara yang membuat warnanya menjadi merah. Bubuk besi tersebut kemudian diuji coba kepada peri Dandelion dan terbukti ampuh karena hanya sekali taburan, peri Dandelion langsung berubah menjadi bunga Dandelion. Artinya senjata ini bersifat merubah peri menjadi wujud aslinya. Lickspittle lalu mengatakan kepada Ingrid kalau kita membutuhkan ribuan bunga pusara untuk membuat senjata lebih banyak lagi. Tanpa pikir panjang, Ingrid pun memerintahkan Jenderal Percival dan prajuritnya untuk merampok semua bunga pusara di Morland. Get to work! Di sarang Faiz, Maleficent terlihat sedang mengikuti selamatan sunatan yang diadakan oleh salah satu keluarga Faiz. Pada saat itu juga, Maleficent merasakan ada yang tidak beres dengan Mor. Ia pun terbang keluar dari sarang untuk mendatangi Mor yang kemudian disusul dengan Bora dan Connell. Setibanya di sana, Maleficent mendapati kalau ribuan bunga pusara telah diambil oleh prajurit Ulstead. Bunga pusara itu sendiri merupakan makam peri, jadi bunga itu akan muncul jika ada peri yang baru saja dikuburkan. Dari balik semak-semak, tiba-tiba muncul puluhan tentara Ulstead yang secara langsung menembaki Maleficent dengan bola-bola besi. Namun untungnya Connell melindungi Maleficent dan membiarkan dirinya tertembak. Bora tak tinggal diam. Ia menggunakan skill 3-nya menyerang para tentara dan berhasil memukul mundur mereka. Setelah itu, Bora dan Maleficent kembali ke sarang sambil membawa tubuh Connell. Hari pernikahan pun telah tiba. Semua rakyat Mor mulai mendatangi istana Ulstead. Akan tetapi tidak dengan dihafal, karena wujudnya masih manusia. Sementara Aurora yang masih berdandan di kamar, didatangi Philip yang memberinya hadiah dari Ingrid berupa setangkai bunga pusara. Di sini, Aurora mulai curiga dengan Ingrid karena dia memiliki bunga pusara yang tentu saja susah didapat bagi manusia. Aurora pun mencoba mencari tahu dengan memasuki kamar Ingrid secara diam-diam. Ia menemukan pintu rahasia yang mengarah ke ruang bawah tanah. Di ruangan tersebut, Aurora melihat poros jarum pemital yang sebelumnya dikutuk oleh Maleficent. Jadi telunjuk Aurora mulai merasa aneh yang membuatnya ingin menusukkan ke pucuk jarum pemital. Namun saat ia mendekati pemital, Aurora langsung tersadar dan mendapatkan penglihatan bahwa Ingrid menikam John dengan jarum tersebut saat makan malam bersama Maleficent.
Kini, Aurora pun percaya kalau Maleficent benar-benar tidak mengutuk John. Aurora juga menemukan kalau Lex Spittle ternyata adalah peri yang dipaksa bekerja oleh Ingrid setelah dia memotong sayapnya. Saat itu juga, Ingrid datang. Ia menceritakan masa lalunya saat masih muda, di mana orang tuanya dulu adalah raja yang singgah di perbatasan Mor. Di suatu musim yang dingin, kerajaan orang tua Ingrid mengalami gagal panen dan membuat rakyatnya menderita. Namun tidak dengan Mor yang malah memanfaatkan musim dingin untuk menanam es batu. Ingrid mengaku kalau dirinya ingin merebut daerah Mor karena tanahnya subur, tetapi ayahnya melarangnya karena ia menginginkan kedamaian. Saudara Ingrid kemudian dikirim ke Mor untuk meminta resep pupuk es batu kepada para peri. Namun sayangnya ia tak pernah kembali dan diyakini telah dibunuh oleh Maleficent. Rakyat lalu melengsarkan ayah Ingrid dari kerajaan karena tak mau melakukan penyerangan terhadap Mor. Dan lambat laun, kedua orang tua Ingrid meninggal sampai akhirnya ia bertemu John yang mengajaknya menikah. Kini Ingrid menjadi ratu yang memiliki pasukan untuk membalas apa yang menimpa keluarganya dulu kepada Mor. Jadi sudah jelas bahwa akar permasalahannya adalah es batu. Aurora kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam kamar. Di sarang Faiz, Connell yang sekarat dibaringkan di tanah keramat. Beberapa Faiz lalu melakukan ekstraksi untuk mentransfer kekuatan Connell ke Ponic Elf. Sementara Bora menyatakan kepada peri lain bahwa manusia telah memulai perang melawan bangsa peri dan kita harus melawan balik. Bora lalu memimpin para Faiz pergi ke kerajaan Ulster, sementara Maleficent masih mendampingi Connell. Connell lalu memutuskan untuk mentransfer semua kekuatannya kepada Maleficent, sebelum akhirnya ia meninggal menyatu dengan tanah. Semua rakyat Mor kini sudah tiba di dalam aula. Mereka mulai merasa curiga ketika deretan bangku di sebelahnya tidak diisi oleh manusia. Pada saat itu juga, penjaga kerajaan menutup serapat pintu aula dan mengganjalnya dengan kayu. Setelah itu, Gerda muncul untuk memainkan organ tunggal. Ketika musik hampir masuk ke ref, Gerda melepaskan serbuk besi merah ke arah rakyat Mor, membuat sebagian dari mereka berubah menjadi wujud aslinya. Bora dan pasukannya akhirnya tiba di kerajaan, namun pasukan Ingrid menghalangi mereka dengan menembakkan bom serbuk besi. Bora lalu menuntun pasukannya melalui jalur bawah dan hal itu terbukti berhasil menembus pertahanan mereka. Aurora akhirnya berhasil keluar dari kamar dengan menipu penjaga pintu. Ia menemui Philip di kamar ayahnya dan memberitahu kalau semua ini ulah ibu Philip. Ia sengaja memancing peperangan dan juga menusuk John dengan jarum pemital. Mengetahui hal tersebut, Philip pun langsung menemui Ingrid di atas menara. Philip mencoba menghentikan perbuatan Ingrid, namun Ingrid menolak dan malah menyuruh penjaga untuk menangkap Philip. Daripada mumet, Philip pun memilih melompat dari menara sambil berpegangan balon bersama Percival. Setibanya di tanah, Percival memiting Philip agar ia menyerahkan diri. Di waktu yang sama, Bora menyambar Percival dan mencoba membunuhnya. Tetapi hal itu dihentikan oleh Philip yang mengungkapkan kalau semua ini kesalahan ibunya. Aurora mencoba membuka pintu aula untuk membebaskan rakyat Mor. Persamaan dengan itu datanglah Diavel. Di dalam aula, Peri Fiddler mengorbankan dirinya memasuki lubang suara yang membuat dirinya terkena serbuk besi. Fiddler berubah menjadi bunga yang menutup semua lubang suara sehingga menghentikan penyebaran serbuk.
Snodgrass dan Twist Lewitt lalu terbang ke wajah Gerda dan membuat Gerda ngerajuk kemudian jatuh. Sementara di luar, Aurora dan Devil tertangkap oleh para penjaga. Di saat ini juga, datanglah Maleficent yang secara langsung mengubah Devil menjadi beruang. Devil lalu menyerang para penjaga, setelah itu menghancurkan pintu aula. Di ruangan bawah tanah, Lickspittle akhirnya sadar kalau perbuatannya itu salah. Ia membebaskan peri jamur dan juga peri lainnya. Sementara di luar, Maleficent mendatangi Ingrid untuk membunuhnya. Tetapi hal itu dihentikan oleh Aurora. Ingrid kemudian menembakkan anak panah ke tubuh Aurora. Namun untung saja Maleficent melindunginya, sehingga dirinya lah yang terkena anak panah dan membuatnya hancur menjadi debu. Kayak Avenger, cuk. Ketika Aurora menangisi kepergian ibu perinya, air mata yang dihasilkan menyebabkan Maleficent beregenerasi. Ia bangkit kembali dan berubah menjadi Buyung Phoenix yang penuh dengan kekuatan. Ingrid lalu mengambil langkah terakhir, yaitu menjatuhkan Aurora dari menara. Namun tentu saja Maleficent berhasil meraih Aurora, walaupun harus tersungkur ke tanah. Saat Ingrid mencoba melarikan diri, ia dihadang oleh Bora dan juga Fay lainnya, yang bakalan menuntut pertanggungjawaban atas apa yang Ingrid sudah perbuat. Maleficent merubah dirinya kembali ke bentuk semula. Setelah itu, ia bertanya kepada Philip apakah Philip benar-benar mencintai Aurora. Philip pun menjawab kalau dirinya sangat mencintai Aurora. Kini Maleficent memberi restu kepada keduanya dan sengaja menghiasi istana kerajaan dengan akar berbunga sebagai hadiah. Di saat ini juga, Lickspittle datang untuk memberikan jarum pemital yang dulu dikutuk oleh Maleficent. Maleficent mematahkan kutukannya dengan membakar jarum tersebut dan membuat Raja John tersadar. Ingrid kemudian dikeluarkan dari istana melalui akar hidup. Setelah itu, Maleficent mengubahnya menjadi wedus. Aurora dan Philip secara resmi menikah. Manusia dan peri bersatu tanpa adanya dendam di hati mereka. Setelah pernikahan selesai, Maleficent berjanji kepada Aurora kalau dirinya akan kembali di saat hari perayaan kelahiran anak Aurora. Maleficent pergi untuk bergabung dengan bangsa Fay. Film pun berakhir. Oke, itulah cerita film Maleficent Mistress of Evil. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, hiduplah seperti kerupuk. Enak, gurih, dan cepat habis. Bangke gak nyambung. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They're coming from the sea.